Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, kesehatan bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/GPNP/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum Romawi 3 Nomor 1 C ayat 2, penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank dikategorikan dalam 5 kategori peringkat komposit, yakni PK1, PK2, PK3, PK4, dan PK5. Urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan analisis Camel. Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank itu menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kondisi suatu bank. Kemudian metode atau cara penilaian tersebut dikenal dengan metode Camel. Adapun tujuan dari metode Camel ini untuk menilai tingkat keuangan atau tingkat kesehatan perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini terkait dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Analisis Camel ini merupakan faktor yang sangat menentukan kesehatan atau performance bank, performance ataupun kinerja perbankan merupakan gambaran kesuksesan yang dicapai bank dalam kegiatan operasionalnya yang menyangkut faktor keuangan, pemasaran, penghimpunan dana maupun sumber daya manusianya. Kemudian, tingkat kesehatan bank ini dapat dilihat dari faktor modal minimum atau KAR, kualitas aktiva produktif atau KAP, manajemen, kemampuan menghasilkan keuntungan, dan kemampuan melunasi kewajiban atau likuiditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Nurul Ismatul Huda, tentang faktor-faktor penilaian kesehatan bank menurut ketentuan Bank Indonesia, yaitu mencakup: pertama, permodalan. Permodalan adalah untuk menjaga kesehatan struktur permodalan bank yang sudah beroperasi. Bank Indonesia mengendalikannya dengan mengeluarkan ketentuan tentang jumlah minimal KAR, yaitu 8% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Perhitungan besaran ATMR dilakukan dengan menghitung jumlah nilai aktiva tertimbang, di mana sebagai faktor penimbang digunakan perkiraan besarnya risiko yang melekat pada masing-masing unsur aktiva bank tersebut. Besarnya ATMR diperoleh dengan menjumlahkan aktiva neraca dan aktiva administratif. Semakin liquid, aktiva risiko 0, dan semakin tidak liquid, bobot risiko 100, sehingga risiko berkisar antara 0 sampai 100%. KAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus KAR sama dengan
modal per ATMR dikali 100%. Yang kedua yaitu ada kualitas aset atau asset quality. Digunakan untuk kemampuan bank dalam mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank yang diukur dengan dua rasio, yaitu yang pertama ada rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif, yaitu dengan menggunakan rumus CAP sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasi per total aktiva produktif dikali 100%. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan rasio penyisihan penghapus aktiva produktif atau PPAP terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk atau PPAP-WD, yaitu dengan menggunakan rumus PPAP sama dengan PPAP per PPAP-WD dikali 100%. Besarnya pembentukan PPAP diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, lancar, PPAP sebesar 1%, kemudian golongan kedua dalam perhatian khusus, yaitu PPAP sebesar 5%, golongan ketiga, kurang lancar, PPAP sebesar 15%, golongan keempat, diragukan, PPAP sebesar 50%, dan yang terakhir, macet, PPAP sebesar 100%. Investasi aset dalam bentuk kredit atau pinjaman yang diberikan dinyatakan lancar jika penerimaan angsuran, pinjaman, dan bunga dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dalam perhatian khusus, antara 31 sampai 90 hari, kurang lancar antara 91 sampai 180 hari, dan diragukan antara 181 sampai 270 hari, dan macet jika lebih dari 270 hari. Yang ketiga yaitu ada manajemen. Kualitas manajemen menurut Sulistiowati, tingkat kesehatan bank berdasar pada aspek manajemen dengan rasio net profit margin atau NPM. Hal ini berdasarkan pada seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank yang mempengaruhi perolehan laba. Net profit margin atau NPM dihitung dengan membagi net income atau laba bersih dengan operating income atau laba usaha dengan rumus yaitu NPM sama dengan laba bersih per pendapatan operasional dikali 100%. Penggunaan net profit margin di dalam aspek manajemen ini saling berhubungan erat, baik dalam manajemen maupun manajemen risiko, di mana net income dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dalam tekniknya dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank. Dalam upaya memperoleh operating income dalam manajemen mencerminkan pengukuran terhadap upaya meminimalisir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional bank untuk memperoleh operating income yang optimum. Yang keempat ada rentabilitas atau earning. Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Bank Indonesia menilai kondisi rentabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator, yaitu yang pertama dengan menggunakan ROA dengan rumus ROA sama dengan laba sebelum pajak per total aktiva dikali 100%.
return on asset, kredit point yang diberikan untuk ROA adalah sebagai berikut sebesar 0%, nilai kredit adalah 0. Untuk setiap kenaikan sebesar 0,005%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100, bobot nilai ROA adalah 5%. Kemudian, yang kedua, dengan menggunakan BOPO. Dengan rumus, BOPO sama dengan beban operasional per pendapatan operasional dikali 100%. Kredit point yang diberikan untuk nilai BOPO adalah sebagai berikut. Untuk rasio BOPO sebesar 100% atau lebih, nilai kredit 0. Untuk setiap penurunan sebesar 0,08%, nilai kredit ditambah dengan 1, maksimum 100, bobot nilai rasio BOPO adalah 5%. Penilaian kesehatan bank yang terakhir yaitu dengan menggunakan aspek likuiditas. Aspek likuiditas yaitu penilaian atas kemampuan bank yang bersangkutan untuk membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih, dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Dengan menggunakan perhitungan rasio loan to deposit ratio atau LDR, biasanya digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada debiturnya. LDR atau loan to deposit ratio dapat dihitung dengan rumus LDR sama dengan total kredit per dana pihak ketiga dikali 100%. LDR sangat penting dikarenakan bank menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.